Oke, halo selamat malam Mbak Lupna. Selamat malam Mbak Vina. Oke, Mbak Lupna selamat datang di studionya Arek-Arek Doli. Mungkin boleh dong kita perkenalan dulu, mungkin saya kenalan dulu. Saya Vina, Mbak Lupna, saya perwakilan nih dari tim Studioli atau mungkin dari Kartar RW 12. Mungkin Mbak Lupna boleh dong perkenalan diri nih. Iya, salam kenal Mbak Vina dan juga teman-teman semua yang ada di sini. Perkenalkan, saya Lupna dari perwakilan Karang Taruna Putrajaya. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang dalam podcast Studio Doli. Kami sangat excited banget untuk ngobrol santai di sini. Wah, dari Kartar Kelurahan Putrajaya nih. Boleh dong diceritakan, saat ini di Kartar Kelurahan Putrajaya, posisi Mbak Lupna seperti apa nih? Ya, alhamdulillah pada tanggal 27 September 2024 kemarin saya diamanahi oleh teman-teman Karang Taruna RW 1 sampai dengan RW 15 menjadi Ketua Karang Taruna Putrajaya periode 2024-2025 seperti itu, Mbak. Dan kami sudah membentuk kepengurusan mulai dari KSB. Jadi KSB itu ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian kita ada 12 divisi dan kita juga sudah mengisi 12 divisi tersebut dengan anggota-anggota dari berbagai Kartar RW. Wah, keren banget nih, kita langsung kehadiran Ketua Karang Taruna Kelurahan Putrajaya nih teman-teman. Tadi sempat disinggung nih Mbak ya, berarti di dalam Kartar Kelurahan Putrajaya, apa sih Mbak, ada nggak singkatannya biar nggak agak kepanjangan gitu? Kartar Puja. Jadi teman-teman di sini tuh biasanya menyingkatnya Kartar Puja. Oh, langsung ke Kartar Ya. Puja gitu ya. Oh, Ada slogannya oke. juga. Apa tuh? Boleh dong? Jadi Kartar Puja berkreasi tanpa batas. Berkreasi tanpa batas. Wah. Harapannya juga kita sebagai pemuda punya ide gitu, ide yang tak terbatas untuk mengembangkan bakat pemuda yang ada di wilayah Putrajaya itu sendiri. Wah, boleh dong Mbak diceritakan nih di Kartar Puja sekarang, tadi kan udah diceritakan ada 12 divisi. Dari 12 divisi ini pasti isinya pemuda dong ya, kan Karang Taruna ya. Boleh range usianya berapa sih kalau di sini? Ya, sesuai dengan ADART Permensos, jadi range pemuda Karang Taruna ini berkisar antara 13 tahun sampai 45 tahun. 13 tahun sampai 45 tahun. Wah, berarti maksudnya mulai dari kecil banget nih, kalau misalnya mau gabung juga bisa ya? Ya, silakan monggo. Kami terbuka sekali untuk para pemuda. Waduh, oke. Yang paling muda sekarang di sana usia berapa Mbak? Oh, yang paling muda di sini di Karang Taruna Putrajaya, saya pernah menemui SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya, SMP kelas 1 dan itu langsung nge-chat ke saya, ada RW 8. Oh, RW wah. 8. Keren ya, maksudnya Ya. langsung reach out nih ke ketua kelurahannya ke ketua Kartar Taruna Pujanya Putrajaya, sendiri. ya. Oke, apa sih Mbak rata-rata motivasinya teman-teman kalau ikut Karang Taruna tuh? Ya, pastinya ingin mencari kegiatan positif ya di samping kegiatan akademik di sekolahan. Jadi kami juga menyediakan kegiatan olahraga, kegiatan seni. Nah, di situ teman-teman tertarik untuk join di situ. Di satu sisi juga kita ada branding media sosial di mana teman-teman bisa mengupload konten-konten sesuai dengan karakter mereka gitu. Jadi untuk menarik pemuda yang lainnya malahan, tapi juga tetap sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Karang Taruna Putrajaya gitu. Oh, oke. Tadi kan sempat nih Mbak Lupna cerita kalau didirikannya di tanggal 27 September 2024. Baru banget ya? Baru banget. Boleh dong Mbak diceritakan apa sih yang mendasari berdirinya Kartar Puja ini? Ya, jadi untuk yang pertama Karang Taruna Putrajaya ini berdiri pertama untuk perpanjangan tangan dari pihak kelurahan, karena kalau Mbak Vina melihat dari tahun 2024-2025 banyak sekali program-program dari Pemkot ya yang untuk pemuda. Nah, alhasil di sini Pak Lurah, Pak RW yang notabene mempunyai kesibukan dengan warga ini kesusahan gitu loh. Kesusahan mengurus program-program yang diadakan oleh Pemkot. Kalau boleh saya mention, ada program pemilihan Duta Karang Taruna kalau Iya, Mbak Vina pernah ingat. tahu. Terus Musrenbang 1,
ada Musrenbang 2. Sebelum terbentuknya Karang Taruna Putrajaya ini, saya melihat RW dan kelurahan dan juga pihak Kesra ini sangat sulit gitu loh untuk mengumpulkan pemuda-pemuda Karang Taruna dari RW 1 sampai dengan RW 15. Akhirnya setelah terbentuknya Karang Taruna Putrajaya bisa lebih terkoordinir, bisa lebih struktur untuk mengumpulkan Karang Taruna dari RW 1 sampai dengan RW 15. Nah, kalau Mbak Vina melihat di acara kita CAS, Arek Surabaya itu, alhamdulillah kami bekerja sama dengan kelurahan, bekerja sama dengan RW, telah mengumpulkan sebanyak 2.000 orang pemuda di CAS untuk mengikuti CAS, dan itu alhamdulillah apresiasi dari untuk Karang Taruna Putrajaya menjadi masa paling terbesar gitu dari penyelenggaraan CAS di Surabaya ini. 2.000 orang sekitar 2.000 untuk orang. acara CAS. Untuk acara CAS. Dan itu orang Putrajaya semua, Mbak? Orang Putrajaya semua, itu semuanya isinya pemuda. Banyak banget berarti ya? Ya. Wah, keren. Nah, berarti sebetulnya kalau pemuda ini bisa dikumpulkan, mereka itu punya keinginan yang kuat ya, maksudnya untuk mungkin berkembang atau mungkin bersosialisasi kayak gitu ya, Mbak ya? Iya, benar sekali. Oh, oke. Tadi kan saya kembali lagi nih ke Kartar Puja untuk event yang sudah dilakukan. Tadi sempat notice untuk kegiatan olahraga, kemudian branding diri seperti itu. So far, selain itu yang sudah terlaksana dengan maksimal mungkin, Mbak, boleh dong diceritakan? Ya, untuk yang pertama kita ada pembentukan ya. Pertama kita pembentukan KSB, anggota dan lain sebagainya. Setelah terbentuknya kepengurusan kita melakukan turbas. Ya, turun basis. Jadi kita turun basis dari Karang Taruna RW 1 sampai dengan RW 15. Gitu. Jadi turun basis ini kita memperkenalkan diri bahwa kepengurusan Karang Taruna Putrajaya ini sudah terbentuk loh, gitu. Kemudian kita juga terbuka untuk berkolaborasi bersama, gitu. Kemudian kita juga memperkenalkan visi misi kita. Kita juga sudah ada slide PPT 12 divisi itu fungsinya apa saja gitu. Nah, biar teman-teman yang ada di Karang Taruna RW itu ngah gitu loh. Oh, ternyata Karang Taruna Putrajaya ini sudah hadir kembali. Karena kan Mbak Vina tahu sendiri Karang Taruna Putrajaya ini sudah vakum hampir 3 tahun ya. Iya, benar. 3 tahun, dan alhamdulillah berkat Pak Lurah dan juga Mbak Yohana selaku ketua Karang Taruna Kecamatan berhasil membentuk kita. Oke. RW 1 sampai 15. Itu 2 bulan itu, Mbak, kita pelaksanaan turun basisnya. 2 bulan, Mbak? 2 bulan. Wah, rata-rata kegiatannya dilakukan kapan, Mbak? Maksudnya kan gini, rata-rata pemuda, apalagi yang tadi Mbak Lupna sebutkan, range usia 13 sampai 45 tahun, mereka ini masih ada di usia sangat amat produktif. Kapan terus melakukan kegiatannya, Mbak? Ya, kita biasanya itu melakukan kegiatan di hari weekend dan juga di malam hari. Nah, kita ada olahraga malam biasanya itu. Jadi olahraga badminton dan olahraga futsal selalu dilakukan pada malam hari. Karena memang free time-nya teman-teman Karang Taruna Putrajaya itu ya juga di malam hari. Mungkin juga saya mau meneruskan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Karang Taruna Putrajaya ya. Selain turun basis, kita juga ada kegiatan itu tadi, kegiatan olahraga. Ada sementara ini masih yang terselenggara badminton sama futsal. Futsal hampir lebih dari 5 kali sudah menyelenggarakan ini, dan saya mengapresiasi divisi olahraga yang sangat aktif di grup Kartar Puja. Kemudian juga ada sosialisasi kepemiluan pilkada, kita berkolaborasi dengan KPU Kota Surabaya. Jadi kita mengedukasi teman-teman pemuda bagaimana memilih kepala daerah yang berkualitas, yang memiliki kebutuhan yang sama dengan para pemuda itu sendiri. Kemudian kita juga ada barusan terselenggara 14 Februari ada pendampingan KIP. Kita kerjasama dengan Kaprodi dari Universitas WR Supratman, Bapak Taufik, terima kasih. Jadi pendampingan KIP, teman-teman dari Karang Taruna Putrajaya ini feel free untuk konsultasi secara bebas ke Bapak dosennya secara langsung gitu. Wah, berarti udah banyak nih, Mbak ya. Maksudnya mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih kalau Karang Taruna Putrajaya sudah mulai jalan. Ternyata kan banyak nih kegiatan-kegiatan di balik layar yang ternyata udah mulai, wah keren-keren banget nih. Maksudnya sampai bisa berhubungan langsung dengan universitas gitu, mendukung program KIP khususnya ya. Oke. Mungkin saya mau fokus ke turun basis yang tadi. Karena kan tadi diceritakan nih RW 1 sampai 15 yang itu banyak banget. Itu bukan yang sedikit, karena saya sempat dengar
kebetulan saya juga sempat jadi KPPS di pemilu presiden. Di Pilpres waktu itu sempat dinotis nih dari PPS PPS kalau nggak salah. Kalau Kelurahan Putrajaya itu adalah kelurahan terbesar se-Kecamatan Sawahan. Ya, betul sekali itu. Betul sekali. Kalau rata-rata kelurahan yang lain tuh berapa sih Mbak RW-nya Mbak? RW-nya itu ya sama seperti RW 1 sampai 13, ada yang 15 juga gitu. Sebenarnya rata-rata ya RW 1 sampai 10 gitu. Tapi memang mungkin masanya dalam satu RW itu besar. Oh, gitu ya. Iya, masanya besar sekali warganya. Oke. Makanya dari atas juga akhirnya ya apa caranya menyatukan pemuda-pemuda ini. Iya, betul sekali. Oke. Dari turun basis tadi Mbak Lupna menceritakan kalau mau memperkenalkan Kartar Puja dan mereka ini sudah mulai eksis di lingkungan Kelurahan Putrajaya ataupun ke bawah seperti itu. Boleh dong Mbak mungkin diceritakan nih dari 1 sampai 15 RW yang sudah dilakukan turun basis begitu. Kesannya seperti apa dari teman-teman semua ini? Ya, untuk kesannya mungkin saya dan teman-teman lainnya itu juga memiliki perasaan yang sama. Saya takjub dan kagum gitu Mbak ke setiap RW yang kami kunjungi karena mereka ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Potensinya itu tidak hanya dalam potensi secara fasilitas ya yang mendukung, tapi juga potensi secara SDM dari pemuda itu sendiri. Gitu. Saya beberapa kali menemui pemuda yang banyak prestasinya hingga lomba tingkat provinsi, lomba dai, lomba futsal tingkat provinsi, lomba judo tingkat provinsi, dan ada bakat MC gitu. Jadi saya takjub sekali. Seperti contohnya di RW 6 lah ya. Contohnya di RW 6. Di RW 6 ini mereka memiliki fasilitas alat musik tradisional. Nah, di situ saya kira nggak ada yang ini ya, mungkin pemuda nggak ada yang tertarik untuk berlatih di sana. Ternyata banyak pemuda yang sangat tertarik gitu loh, yang mempelajari dan ada jadwalnya latihan gitu. Nah, selain ada alat musik tradisional, ada juga alat musik band modern gitu loh. Wah, ini berarti kan sangat fasilitasnya sangat memadai dan juga didukung oleh pemudanya. Selain RW 6 ada juga RW 12 ini. RW 12 juga saya sangat kagum sekali karena para pemudanya sangat proaktif untuk membangun wilayahnya ini, apalagi juga bekas lokalisasi gitu kan. Dan saya salut bahwasanya teman-teman di sini ingin memberikan program yang selalu positif ke teman-teman Karang Taruna di RW-nya agar tidak terpengaruh negatif dari masa kelam gitu loh. Jadi itu yang saya salut. Apalagi ini relasi dari Karang Taruna RW 12 sangat besar gitu, sangat. Waduh. Ya, sangat banyak gitu. Artinya di sini dari Karang Taruna Kelurahan Putrajaya tidak menutup kemungkinan untuk belajar juga dari Karang Taruna RW 12 gitu. Boleh, nanti kita sharing Mbak ya. Iya. Oke, tadi berarti banyak banget. Jadi dari turun basis ini akhirnya teman-teman pemuda ini juga akhirnya menemukan pemuda-pemuda berbakat di masing-masing RW gitu ya. Oke, seru banget ya Mbak berarti ya. Sangat seru sekali kalau mau Mbak Vina turun basis ya. Ya walaupun capek kita setiap jadi jadwal kita itu 2-3 kali seminggu. 2-3 kali dalam seminggu itu kita berkeliling dari RW 1 sampai 15 bersosialisasi, memperkenalkan seperti itu. Tapi serunya kita bertemu dengan teman yang baru, punya relasi baru, kemudian jadi lebih bisa memetakan bakat dari pemuda dari masing-masing Kartar RW gitu. Weekend nggak ada kata libur ya Mbak berarti ya? Iya, dan saya sangat mengapresiasi teman-teman pengurus Karang Taruna Putrajaya yang sangat konsisten gitu mengikuti turun basis ya, walaupun capek, walaupun hujan, mereka ini tetap datang gitu. Wah, berarti kan sebentar, RW yang paling jauh kalau di Putrajaya itu di mana? RW 1. Di mana itu Mbak? RW 1 itu dekatnya Gigi. Oh iya. Ya, itu. Jadi seputaran RW 1 terus RW 15 itu kan melewati kuburan malam ya itu mungkin cukup jarak ekstrim cukup gitu ya. Ekstrim dan juga lama menempuhnya gitu. Tapi akhirnya terbayarkan karena akhirnya bisa ketemu sama teman-teman baru juga di sana ya.
Oke. Kemudian nih Mbak, tadi kan sudah sempat diceritakan potensi-potensi yang mungkin muncul dari teman-teman RW 1 sampai dengan 15. Atau mungkin kan tadi dari Kartar Puja sendiri itu kan kumpulan dari teman-teman RW 1 sampai 15 juga ya. Iya, benar-benar. Oke. Kemudian selanjutnya apa sih yang akan dilakukan sama Kartar Puja ini, Mbak? Iya, untuk program selanjutnya kita akan ada LDKK, Mbak. Jadi ini kita khususkan untuk para pengurus. Dan kita sudah mensosialisasikan ini di turun basis bahwa tahun pertama Karang Taruna Putrajaya ini fokus untuk bonding. Jadi bonding antar pengurus terlebih dahulu karena periode kita 5 tahun, Mbak. Jadi panjang ya? Iya, kita harus mengkokohkan pondasi pengurus Karang Taruna Putrajaya itu sendiri agar nanti bisa survive selama 5 tahun ke depan gitu. Jadi LDKK ini nanti kita akan memberikan pelatihan kepemimpinan, pelatihan keorganisasian kepada pengurus, baik itu KSB, ketua, sekretaris, bendahara, kemudian koor dan juga anggota khusus pengurus. Dan outputnya kami harap juga bisa teman-teman pengurus ini bisa mengembangkan program yang mencapai target ya, tidak hanya di lingkup RW tapi juga bisa di lingkup Kartar RT gitu. Oke, jadi harapannya Kartar kelurahan ini nyasarnya ke RW, dari RW baru akhirnya bisa mengayomi teman-teman RT semuanya. Benar begitu sekali, ya. Oh, seru banget ya Mbak ya, berarti ya 5 tahun. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar, ya kan? Benar. Gimana Mbak? Mungkin tips and trick deh dari Mbak Lupna. Ini kan masih berjalan di baru bulan-bulan pertama lah ya, belum ada 1 tahun ya. Baru setengah tahun. Kira-kira kedepannya tips and trick apa Mbak yang Mbak Lupna bakalan pakai untuk mempertahankan teman-teman biar bisa bertahan di Kartar Puja? Karena kan banyak ya biasa kita dengar hukum alam nanti lama-lama juga berkurang kayak gitu. Iya. Gimana tuh? Iya, yang pertama itu harus komunikasi. Komunikasi itu sangat penting ya. Baik itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Artinya dari atas ke bawah itu dari pengurus inti ke anggota, anggota ke pengurus inti. Jadi baik saya maupun KSB lainnya harus bisa mendengarkan aspirasi dari pengurus yang bawah atau anggota Karang Taruna yang bawah dan anggota Karang Taruna dari tingkat koor atau anggota yang biasa ya mungkin saya nyebutnya anggota yang bukan non pengurus inti maksudnya itu bisa memberikan usulan yang membangun ke pengurus inti ya KSB karena yang mengeksekusi semuanya itu KSB. Jadi ya memang digodok ketika kita membuat program itu tidak satu-satu divisi membuat program, kan kita ada 12 divisi. Tapi program itu terbentuk ketika adanya musyawarah. Kita ada rapat bulanan setiap 2 bulan sekali. Fungsinya itu untuk evaluasi dan untuk mencanangkan program bulan depan gitu. Jadi ketika kita sudah membentuk program ya nanti kembali lagi ke KSB, apakah kita mampu? Karena kita menyesuaikan kapasitas Karang Taruna Putrajaya gitu. Jadi teman-teman di situ mengusulkan aspirasinya, mengusulkan program di rapat tersebut. Oke, jadi semuanya dari teman-teman itu akhirnya merasa dirangkul. Betul, gitu ya Mbak ya. Karena suaranya pasti akan didengar, cuman tetap ada keputusan selanjutnya dari musyawarah itu tadi. Wah, seru kayaknya ini ya. Sangat penting dan bonding ya, pastinya bonding. Bonding ya, paling penting ya. Tapi masa kalau kumpul cuma waktu rapat aja sih Mbak? Enggak, jadi kita ada kaderisasi non formal ya. Non kaderisasi non formal ini kan formalnya rapat ya, rapat pengurus gitu. Kalau kaderisasi non formal ya kita biasa ngajak teman-teman ngopi, nongkrong biasa. Kita nggak bahas Karang Taruna Putrajaya, enggak. Kita hanya membahas ya kehidupan secara personal. Ya, mungkin kuliah di mana Mas, hobinya apa, kayak gitu aja, minatnya apa. Jadi menurut saya kaderisasi non formal ini malah malah cepat merekatkan antar anggota daripada kita ngobrol secara formal di rapat-rapat forum-forum seperti itu gitu. Dan teman-teman juga kooperatif gitu untuk ikut kegiatan-kegiatan yang lebih akrab aja gitu. Enak ya jadinya kenal dari kalau lagi kesini mampir gitu bisa ya. Lebih akrab. Kan karena Karang Taruna kan gunanya juga untuk mencari relasi kan. Iya benar. Oh wow. Wah saya masih speechless nih. Maksudnya habis ngelakuin turubas gitu banyaknya, di depan ini sudah ada kegiatan apa? Kegiatan yang paling dekat nih? Insya Allah kita sudah mencanangkan. Jadi rapat
pengurus kemarin itu kita insya Allah ada program untuk Ramadan ya. Tapi mungkin saya tidak akan men-spill di sini ya, karena kita belum rapat KSB. Kita belum rapat KSB. Rapat KSB ini gunanya untuk itu tadi, menyesuaikan kapasitas dari Karang Taruna Putrajaya sendiri. Apakah kita mampu secara dana, secara SDM, secara massa kayak gitu. Kalau misal ya ketiga-tiganya ini poin-poinnya sudah terpenuhi, kita eksekusi gitu. Wah, belum bisa di-spill nih ya. Belum bisa di-spill. Tapi ya, insya Allah ada program di Ramadan. Bulan Ramadan. Ditunggu teman-teman. Nanti kalau nggak ada kita tagih. Ya, nggak apa-apa. Perlu ditagih ini ya. Tadi dari semua RW dari 1 sampai 15 sudah nemuin potensi-potensi yang mungkin bisa dinaikkan nih. Iya. Dari teman-teman, iya kalau bisa dibilang kan warga biasa ya, untuk ditingkatkan mungkin ya ke atas, atau nanti kalau ada kegiatan apa bisa diajukan dan segala macam gitu ya Mbak ya. Pasti ada dong kalau misalnya kayak teman-teman yang menonjol, tapi ada juga yang kayak mereka sebetulnya warga biasa cuman pengen ikut Kartar nih biar mendapatkan manfaat gitu. Apa sih Mbak harapannya, apa sih yang mungkin akan diberikan oleh Kartar Putrajaya ketika nantinya ada teman-teman yang mau bergabung ke sana? Iya, saya mengutip mungkin perkataannya Pak Eri Cahyadi di ketika pelantikan Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, insya Allah tanggal 8 Agustus 2024, di situ Pak Eri itu bilang, Pak pemuda Karang Taruna ini ditujukan untuk menjadi agen perubahan, ditujukan untuk garda terdepan dalam pembangunan sosial gitu. Jadi artinya tidak hanya untuk bermanfaat bagi dirinya sendiri, akan tapi bermanfaat untuk sekitarnya gitu. Nah, apa yang disediakan Karang Taruna itu nanti akan berkaitan dengan lingkungan sekitar. Tuh. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita sudah ada program-program untuk bidang olahraga, kemudian pelatihan juga. Nah, kemudian juga pendampingan itu secara akademik maupun non-akademik. Yang akademik itu seperti kemarin ada pendampingan KIP bagi teman-teman yang ingin masuk ke perkuliahan, seperti itu Mbak. Untuk sementara masih seperti ini, karena juga kita akan fokus ke bonding pengurus juga gitu. Sambil jalan ya. Sambil jalan program-program ini dimatangkan dulu gitu ya, benar. Baru siap untuk disebarluaskan. Benar sekali. Oke. Kemudian Mbak, harapannya seperti apa sih untuk pemuda khususnya di lingkungan Putrajaya ini sendiri dari teman-teman Kelurahan Putrajaya? Ya, harapan saya agar para pemuda di sini tidak cuek atau kolot dengan lingkungan sekitarnya ya. Ya, karena para pemuda ini menjadi harapan untuk generasi penerus ya. Entah itu nanti kita akan menjadi tokoh masyarakat, entah itu kita bermanfaat menjadi RT atau RW. Kita akan diperlukan gitu loh tenaga dan idenya. Jadi saya harap para pemuda di Karang Taruna Putrajaya ini bisa berperan aktif di lingkungan sekitarnya, entah itu di tingkat RT, RW maupun di Kelurahan Putrajaya. Ya cara gampangnya ya bisa tergabung dalam organisasi Karang Taruna gitu. Atau juga sesimpel teman-teman di sini ikut gotong royong ketika RT atau RW ada mungkin ada kerja bakti atau mungkin menyelenggarakan sosialisasi. Di situ kita harus berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Karena dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Betul, dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Wah. Seru ya Mbak ya, maksudnya dari berapa bulan perjalanan ini banyak banget yang akhirnya bisa didapatkan dari Putrajaya, yang ternyata di bawahnya banyak banget potensi yang bisa dikembangkan. Iya, banyak sekali. Saya sampai terharu juga loh ketika selesai turun basis itu. Benar, saya sangat terharu gitu. Ternyata wilayah saya sendiri tuh banyak manfaatnya gitu loh. Ternyata sangat, semoga kebermanfaatan ini bisa terus berjalan begitu ya Mbak ya. Iya, benar sekali. Karena 4 tahun kan saya berkuliah itu tidak familiar dengan lingkungan sekitar saya gitu. Ketika terjun di Karang Taruna, ya itu potensinya banyak sekali. Ternyata baru kelihatan ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Mbak. Boleh. Kami tadi kan selain, kalau tadi disebutkan untuk yang paling bawah, tingkatan paling bawah berkontribusi untuk Kelurahan Putrajaya, tapi kalau kami selaku katakanlah Karang Taruna RW, kita bisa kontribusi apa Mbak untuk membantu program-program yang akan diadakan oleh
Karang Taruna Putrajaya ini sendiri? Iya, pasti untuk membantu masa aja ya, Mbak. Masa ketika kita menyelenggarakan program gitu. Ya mungkin ketika ada program pelatihan seperti kemarin ini kan kita bekerja sama dengan pihak kelurahan. Jadi kemarin itu hasil CAS sudah keluar. Terbit. Jadi ada yang direalisasikan, ada pelatihan kewirausahaan dan pelatihan FNB. Ya, FNB. Nah, itu. Jadi di situ kita mendorong teman-teman Karang Taruna RW untuk mengikuti kesempatan tersebut, mengikuti pelatihan, karena sayang pelatihan sudah direalisasikan dari Pemkot Kota Surabaya, akan tapi kalau pemudanya tidak turut aktif mengikuti pelatihan tersebut juga sayang sekali. Ya menurut kami, harapan kami juga Karang Taruna RW bisa memaksimalkan gitu pelatihan atau program yang kita canangkan maupun Pemkot gitu. Oke. Berarti yang paling dekat kemungkinan nantinya setelah harapan kita dikabulkan ya di program CAS kemarin, kita berharap teman-teman ini bisa ikutan gabung dari program yang mereka sudah minta sendiri sebetulnya. Iya benar, itu program yang dicanangkan dari para pemuda sendiri gitu loh. Karena sayang sekali kalau misal nggak diikuti, kita sendiri yang minta, tapi ketika sudah direalisasikan ya harus bertanggungjawabkan begitu ya. Gitu. Oke, kapan Mbak? Planningnya rencana kapan nih pelatihan ini? Pelatihan kewirausahaan sudah terlaksana tanggal 14 Februari di Siola. Di Siola, oke. Di Siola sama di Pasar Burung itu pelatihan FNB itu. Jadi saya sendiri yang menjadi admin. Admin yang menghubungi para pemuda untuk ikut gitu ya. Jadi saya mendorong teman-teman yang sudah mendaftar ini untuk ikut di Siola, untuk ikut di Pasar Burung, karena gitu loh, kita sudah diwadahi, kita sudah dikasih pelatihan. Oke, berarti nanti ke depannya harapannya kita bisa lebih proaktif juga untuk mencari informasi, mungkin berhubungan langsung dengan teman-teman yang mungkin terlibat di Karang Taruna begitu ya, karena biasanya mereka yang dapat informasi lebih dulu juga ya. Kalau misalnya nanti ada kegiatan lagi, saya kontak Mbak Lupna ya. Saya tanya-tanya. Siap. Oke, Mbak Lupna, mungkin sementara itu dulu untuk pertanyaan bisa saya tanyakan nih. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya Mbak Lupna ya. Mbak Vina, terima kasih juga teman-teman Karang Taruna RW 12 yang sudah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kembali. Kita bisa manfaatkan studio ini Mbak. Kalau nanti ya dibutuhkan, boleh, monggo. Siap eksekusi. Siap. Nanti kontak aja ke kita ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman.